Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa hadir di Majlisul Ilmi di Masjid Agung Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa mensyukurinya dengan selalu meningkatkan iman, ilmu, dan amal. Karena tiga ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman sebagai syarat mutlak diterimanya amal seseorang. Karena amal orang-orang kafir tidak bermanfaat. Kemudian amal itu tidak akan benar jika tidak dilandasi ilmu yang benar. Baik itu menyangkut akidah, apalagi ibadah maupun muamalah. Muamalah kita, cara bermasyarakat kita, baik itu berdagang, keluarga, politik, bangun rumah tangga, tidak akan benar jika tidak dilandasi ilmu yang benar. Maka dagangnya manusia atau terjerumus ke dalam perdagangan yang tidak syar'i, terjerumus ke dalam riba, terjerumus ke dalam unsur ghish, penipuan, dan sebagainya. Akhirnya tidak membawa berkah meskipun membawa untung. Beda dia berkah sama untung. Untung hanya wujudnya lahiriah. Modal 1.000 dapat 5.000. Itu untung 4.000. Berkahkah? Belum tentu. Jika dia mendapatkan keuntungan itu dengan cara yang benar, karena dilandasi ilmu yang benar, maka akan berkah. Apalagi urusan keyakinan, akidah, harus betul-betul dibangun dengan ilmu. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu berada di tengah-tengah pecinta ilmu. Ilmu yang saya maksud tentunya ilmu din. Karena saat ini kita belajar ilmu din, ilmu akidah khususnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggantikan jadwal Ustaz Syihab Ahad kedua tetap saya tidak kosong. Saya juga punya jadwal lebih lanjut di pondok jam 7. Nyambung jam 8 mengajar sampai jam 12. Nanti mulai dari setengah 4 sampai jam 12 siang. Ada permintaan lagi yang tidak dikabulkan dengan Pak Dokter, ketemu wali-wali santri tahfidz. Baik, terakhir pembahasan kita adalah sebab-sebab penyimpangan akidah. Sudah 2 poin saya sampaikan
dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap akidah yang menyimpang. Dikarenakan kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap masalah ini. Kurangnya perhatian kaum muslimin bisa dalam bentuk i'rad, berpaling, tidak mau mempelajari akidah ini, tidak mau mengkajinya. Dari satu sisi lain, para dai-nya juga masih minim, kurang mendakwahkan akidah yang benar, kurang memahamkan kepada masyarakat mana benar, mana salah dalam bab akidah, mana syirik, mana tauhid. Masyarakat masih awam dalam membedakan iman dan kufur, sehingga tidak terasa terjerumus ke dalam kekufuran, kufur tanpa sadar, musyrik tanpa sadar, padahal dia masih merasa muslim dan ngaku muslim, sholat, tapi terjerumus ke dalam kubangan syirik, kubangan kufur, kubangan kenifakan. Karena tidak bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, tidak terasa, tanpa sadar terjerumus ke dalam bid'ah. Ini dua hal yang bertentangan. Intinya al-haq al-batil, kebenaran dan kebatilan. Padahal dua-duanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara gamblang. Tapi karena tadi ada ilmi, jahil, ketidaktahuan, maka ini faktor yang paling utama, sebab yang paling asasi dari segala bentuk penyimpangan adalah karena tidak tahu atau jahil, bodoh. Masalah yang sederhana sekalipun tidak berhubungan dengan agama, kalau bodoh pasti celaka. Orang bodoh dalam bikin membuat rawon, bodoh bikin soto, terus mencoba-coba, barangkali bisa. Nyoba bikin rawon, kira-kira jadi apa tuh? Nggak pakai ilmu, nggak punya tasawur, nggak punya persepsi tentang rawon. Pokoknya yuk rawon, dinamain rawon, ternyata bahannya bukan bahan rawon. Apa jadinya? Itu urusan dunia, urusan makanan. Paling keracunan. Kalau yang keracunannya hati, karena akidah menyimpang, itu taruhannya adalah celaka di akhirat. Meskipun di dunianya mungkin dia penuh dengan kebahagiaan, tapi kebahagiaan semu, duitnya banyak, apa semuanya, tapi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jahat. Dan cara mengantisipasi kebodohan hanya dengan satu, belajar, ngaji. Berarti ngaji bisa sendiri bisa, tapi tidak semua ilmu bisa dipelajari secara otodidak. Bahkan ketika mempelajari sebuah ilmu dengan otodidak, dikhawatirkan justru malah menyimpang. Ya, ilmu akidah dipelajari otodidak nggak bisa, harus talaqi, harus belajar, harus pakai guru. Nanti dia membuat teori-teori, membuat istilah-istilah yang tampak bingung umat. Dia jadi bingung, umatnya bingung, sama-sama bingung. Jadi ustadznya bingung, jamaahnya bingung, kaum bingungin. Gimana jadinya? Karena dia belajar agama otodidak, belajar tafsir otodidak, gak ada gurunya. Kalau ilmu yang dipelajari otodidak itu seperti sejarah Islam, itu gak apa-apa
apa nggak pakai guru, baca sejarah kok cuma cerita. Tapi kalau bahasa Arab harus pakai guru. Bahasa Arab belajar sendiri, gimana coba? Ibu bisa belajar bahasa Arab sendiri? Silahkan coba. Nanti tak tunggu 2 tahun terus saya ajarkan bahasa Arab. Belum bisa, kok belum bisa udah 2 tahun nggak pakai guru? Kenapa fathah? Kenapa dhammah? Kenapa kasroh? Kenapa sukun? Jadi jawab, ya buat nopo-nopo Pak Ustaz. Kok buat nopo-nopo? Ya nopo-nopo. Gak sembarangan. Minal jinnati wan nas. Kenapa enggak minal jinnatu wan nas? Ya enggak boleh, di Qur'annya begitu. Gimana kalau gundul? Qur'annya gundul, enggak ada harakatnya. Apapun ya, udah belajar. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Belajar paling tidak seminggu sekali di Masjid Agung, seminggu sekali di Masjid Agung. Tapi belum cukup Pak, belum cukup. Baik, kemudian sebab yang kedua adalah asabiyah. Ulasan dulu asabiyah, fanatisme, fanatik terhadap tradisi kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyangnya yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Karena ada tradisi yang benar, istilahnya adalah al-urf. Ada al-urfus sahih, ada tradisi benar, ada al-urfu al-fasid, tradisi rusak. Urf sahih, tradisi yang sahih adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ketika ada suatu kebiasaan di masyarakat yang selaras dengan roh Islam, pada dasarnya tradisi itu adalah ajaran Islam. Karena Islam punya roh. Ketika sesuai dengan rohnya, yaitu menciptakan kemaslahatan dan mengantisipasi segala bentuk kemafsadahan, kerusakan, itu rohnya. Tapi ketika ada tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai iman, tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai sunnah, maka tradisi ini adalah tradisi batil. Dan sebab masyarakat dahulu, orang-orang Arab, Quraisy, Mekah itu menyimpang karena terlalu fanatik terhadap tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang, yaitu dalam bentuk kesyirikan penyembahan berhala. Ketika Rasulullah datang menyerukan tauhid la ilaha illallah, mereka terperanjat aneh. Kok Tuhannya satu tok? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Jawaban mereka begitu. Apakah Muhammad datang ke sini hanya untuk merubah Tuhan-Tuhan yang banyak jadi satu? Sesungguhnya ini merupakan hal yang aneh. Untuk ibu Tuhan satu aneh enggak? Enggak. Memang harus satu. Qul huwallahu ahad. Tapi ada untuk masyarakat Quraisy. Sama ketika kita masuk ke masyarakat dengan membawa sunnah, yang masyarakat belum mengenal sunnah, masih campur oleh bid'ah, membawa tauhid, masyarakat masih dipenuhi oleh kesyirikan, membawa ajaran iman, masyarakat masih melakukan kekufuran, pasti kita dianggap aneh. Bahasa kita orang umum. Karena umumnya salah. Datang satu orang membawa kebenaran, orang umum. Alhamdulillah disebut orang umum. Karena yang umumnya salah. Jadi bahagia kalau Bapak di kampung cuma 3 orang, tapi berpegang teguh dengan nilai-nilai tauhid, iman, dan sunnah. Sementara masyarakat masih bodoh. Mudah-mudahan dengan adanya kajian majelis bisa berubah. Nanti lama-lama bisa berubah. Terutama masalah-masalah ibadah. Ya. Masalah agama itu lebih detail lagi. Ya. Kalau mungkin akidah kita lebih mudah. Orang percaya kepada selain Allah bisa membawa manfaat dan mengantisipasi mudarat, langsung syirik.
Iya, karena percaya harusnya kepada Allah. Kalau percaya bahwasanya mic ini bisa menerbangkan saya kan aneh. Nggak ada makanya mic. Tapi kalau percaya api, percaya keris, wah dengan punya keris ini rumah saya terlindungi dari maling. Nggak usah pakai satpam, pintunya nggak usah digembok, tempeli saja. Pak apa tulisan apa huruf ain dal rin fa qaf sebelah pojok kanan sebelah kiri alias tanimah jimatnya huruf ain, sakti huruf ainnya. Berarti kalau kita bawa Quran sakti lagi, Quran banyak hurufnya. Kenapa enggak Quran aja dipaku di atas pintu biar setan pada kabur? Bukan cuma ayat kursi aja gitu ya, Quran aja dipaku di atas. Nah ini kan salah satu contoh kecil. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjut, ada sisa pertanyaan dari jamaah. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kriteria kafir menurut Al-Quran dan hadis? Kedua, apakah seorang yang tidak sholat karena malas dan lalai tetapi dia mengucapkan kalimat syahadat tergolong kafir? Dan apakah seorang yang demikian itu jika meninggal dunia boleh disolatkan? Apakah boleh didoakan oleh ahli warisnya juga? Banyak banget ini. Apakah ahli warisnya boleh mewarisi hartanya? Ya. Untuk yang pertama, kriteria kafir menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kafir diklasifikasikan menjadi dua. Ada kafir i'tiqadi, kafir i'tiqadi. Kafir yang sudah menjadi sebuah keyakinan. Yang kedua, kufur amali, kekufuran dalam bentuk pengamalan. Untuk dua ini pembahasannya panjang. Insya Allah kita akan sampai, tapi dari global dulu aja. Untuk ketika kita melihat seseorang melakukan tindak kekufuran secara amali, kita vonis kufur. Kita vonis kufur, yaitu kufur amali. Perbuatannya adalah perbuatan kufur. Jadi ketika seseorang meminta kepada selain Allah di depan pohon beringin itu, langsung begitu kan meminta harus kepada Allah, iya karena dulu, iya karena tindakan itu tidak dilakukan lagi merupakan sebuah kekufuran. Tidak ada perbedaan bahwasanya meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, minta rezeki kepada selain Allah, jelas kufur, jelas syirik, tapi belum bisa dihukumi pelakunya kafir atau musyrik, karena perlu iqamatul hujjah terlebih dahulu, menegakkan hujjah kepada pelaku ini. Kemudian karena dimungkinkan ada penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk dihukumi kafir atau musyrik, seperti bodoh. Orang yang melakukan kekufuran karena tidak tahu itu tindak kufur, orang yang melakukan kesyirikan karena tidak tahu itu adalah sebuah kesyirikan, tidak boleh langsung dihukumi kafir atau musyrik. Apa yang harus kita lakukan? Kasih pengertian, pemahaman, diajari supaya penghalangnya atau mawaniknya, yaitu kebodohan, hilang. Kalau sudah dikasih tahu, sudah dikasih pengertian,
dalilnya juga cukup, ngeyel. Berarti orang ini bukan bodoh, tapi ngeyel. Bukan dalil kok. Api itu panas bukan? Boten. Loh gimana tuh? Es ini dingin boten. Wah, ngeyel kan berarti ini. Ini bodoh, ngengkel. Jadi mawaninya, penghalangnya harus hilang. Bisa jadi penghalang itu dalam bentuk ikrah, dipaksa untuk melakukan kekufuran, seperti yang terjadi terhadap sahabat Ammar bin Yasir. Dia dipaksa, disiksa, istrinya Sumayyah disiksa, ayahnya Yasir, semua keluarganya disiksa, hanya untuk satu permintaan orang-orang kafir Quraisy. Ucapkan kalimat Tuhan kami, Hubal, Lata, Uzza. Suruh bilang gitu toh. Ammar siksa karena nggak bisa tahan melihat istrinya Sumayyah itu disiksanya. Ditusuk kemaluannya sampai tembus, tusuk besi kemaluannya sampai tembus kepala. Ya sudah, iya tak ucapkan. Ubal, ya makan ubal dulu. Sampai seperti itu tidak. Apalagi sampai harus sujud di depan berhala. Kalau seandainya terpaksa, maka tidak kafir. Karena ancamannya nyawa, kecuali berani. Ada contoh sahabat yang tidak mau mengucapkan kalimat kufur meskipun disiksa. Siapa Pak? Bilal bin Rabah. Dijemur di atas pasir panas, tengah terik matahari, kemudian ditindih oleh batu besar sampai susah bernapas. Apa yang keluar dari mulutnya Bilal? Ahad. Allah yang Ahad. Sampai dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi ada dua contoh. Yang berani mati di dalam mempertahankan tauhid, contohnya Bilal, bagus. Yang tidak kuat seperti Ammar bin Yasir, ini pengecualian karena mukrah. Maka mukrah adalah mani' min mawani takfir, penghalang dihukumi seorang menjadi kafir. Tidak boleh orang terpaksa itu bukan asal terpaksa. Kayak Ammar bin Yasir, kalau tidak melakukan maka ancamannya nyawa, itu terpaksa. Nah, ini pembahasannya panjang. Jadi kriteria kufur dalam Al-Quran Sunnah adalah sangat detail, rinci, tapi dibagi. Tidak semua kufur amal itu bisa dikafirkan pelakunya, karena bisa jadi bodoh, bisa jadi terpaksa. Sampai ada iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, kasih pengertian, kasih ilmu. Tapi kalau kufur i'tiqadi tidak pakai proses. Ketika dia berdasarkan ilmunya meyakini sesuatu yang kufur itu sebagai akidahnya, langsung dia kafir. Meyakini bahwasanya hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum yang dibuat manusia. Ucapannya kufur. Kalau disertai sebuah i'tiqad, maka kufur i'tiqad. Salatnya tidak berfungsi lagi, karena dia anti hukum Allah. Tidak lebih baik mengatakan hukum Allah nggak cocok di Indonesia. Anda ini hamba Allah, Anda ini muslim, Anda ini ngaku mukmin, berarti harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dia bilang, untuk apa? Jelas mulutnya mengeluarkan kalimat kufur, harus disertai sebuah keyakinan, maka menjadi kufur i'tiqadi. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun.
sampai menyatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengingkari tauhid rububiyah. Bukan hanya tauhid uluhiyah. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kafir. Nah, sekarang mungkin tidak ada seperti ucapan Fir'aun. Tapi menentang hukum Allah. Kata Allah haram, ditentang. Kata Allah halal, ditentang. Ini kufur. Nah, terkait dengan pertanyaan nomor 2, lantas kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukankah itu merupakan pintu Islam? Ya. Syahadat adalah pintu Islam. Ketika seorang mungkin yang muslim ingin masuk Islam, maka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dapat hukum muslim. Jadi dia muslim secara hukum. Muslim secara hukum, belum disebut mukmin. Sampai dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah gariskan. Di antaranya sholat. Dia mengucapkan syahadat tapi enggak sholat. Gimana ini? Ya gampang jadi orang Islam kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Abu Jahal sulit banget mengucapkan itu? Kok anti banget? Karena dia paham kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Harus memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan penyembahan berhala yang ia lakukan. Itu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal itu orang Arab loh, Bu. Ini sudah fasihnya mengucapkan la ilaha illallah. Wah, saya gampang. Kenapa Abu Jahal orang Arab kok penuh gitu? Paham artinya. Nah, untuk masalah sholat sampai dibahas khusus dalam 2 jilid kitab oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam buku Asy-Syarh Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni tentang hukum orang Islam yang tidak sholat. Baik sengaja maupun malas. Tidak sholat karena malas, tidak sholat karena sengaja. Lain kalau tidak sholat karena lupa, harus dibayar qada sholat. Tadi subuh baru ingat, aduh ternyata kemarin saya lupa ya belum sholat asar. Enggak kafir. Kata Rasulullah, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa satu sholat, maka hendaknya ia sholat saat ingat. Berarti sebelum sholat subuh dia harus nyaur sholat asar. Lu kok waktunya sholat subuh? Ini bukan waktunya, memang udah kelupaan. Waktunya kemarin, tapi kan lupa, harus dibayar, tidak kafir. Tapi yang ditanyakan bukan yang itu pasti, yaitu muslim yang hidupnya tidak sholat. Sekali lagi digarisbawahi bahwasanya amalan-amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Islam itu adalah merupakan tuntutan dari syahadat seseorang. Berarti kalau tidak melakukan itu semua, syahadatnya percuma. Dan khusus permasalahan tarkus salat, meninggalkan salat, dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan, jadi hukumnya kufur. Hukumannya di dunia dalam sebuah pemerintahan Islam, kalau Imam Ahmad mengatakan kufur dihukum mati karena murtad. Dihukum mati karena murtad. Sementara ulama yang lain dihukum mati haddan
sebagai bentuk hukuman pidana Islam. Tapi sepakat kafir. Otomatis kalau dia mati, meninggal dunia dalam keadaan hidup yang tidak diisi sholat, meskipun ngaku muslim, tidak boleh sholat. Silahkan nanti dibaca lebih rinci di buku itu. Orang Islam kok mau sholat, pas meninggal bukan mayitnya yang minta disolatkan loh, Bu. Keluarganya yang minta. Kaum muslimin menyolatkan itu keluarganya minta disolatkan. Ini disebutnya almarhum juga. Apa arti almarhum? Orang yang dirahmati. Kira-kira orang yang hidupnya tidak sholat itu dapat rahmat enggak? Loh, ya kok almarhum? Maksudnya mayit, Ustaz. Mendiam. Almarhum. ALM singkatannya almarhum. Nah, ini otomatis nanti merembet. Kalau dia terhukumi karena hidupnya tidak sholat dengan hukum kufur, dan dia tahu bahwasanya sholat itu wajib. Ada Bu kaum muslimin Bapak yang tidak tahu wajibnya sholat? Ada enggak? Lu saya nggak tahu sholat itu wajib. Masa sih? Emangnya hidupnya di mana? Kan di kota Karanganyar, bukan di pedalaman yang tidak ada dakwah. Tiap hari ada pemandangan azan, kok nggak tahu sholat wajib? Paling nggak tanya, ini suara apa? Adzan itu apa? Panggilan sholat. Sholat itu apa? Kalau memang bodoh ya maklum, ajarin. Sholat itu, yuk ke masjid. Jawabannya begitu. Yuk nih sholat. Tadi itu qomat namanya. Qomat itu tanda didirikannya sholat. Imamnya dimulai takbiratul ihram. Ya bisa jadi aja lah. Itu nggak tahu. Nah ini sholat. Kewajiban kaum muslimin. Tapi ini masalah disebutnya adalah maklum minad-din bid-darurah. Perkara-perkara yang sudah dimaklumi oleh seluruh lapisan masyarakat bahwasanya sholat itu wajib, terus enggak sholat. Puasa itu wajib, terus enggak puasa. Zakat itu wajib, padahal sudah punya uang banyak, tidak mau zakat. Syahadat tok modalnya. Maka kalau sudah kufur kemudian meninggal, ya tidak boleh disolatkan. Kemudian otomatis karena statusnya kufur tidak bisa diwarisi. Terus merembet dari hukum pertama dulu patokannya kafir atau tidak orang yang hidupnya tidak sholat, bukan orang yang pernah meninggalkan sholat 1-2 kali. Itu dosa. Segera taubat. Meninggalkan sholat karena sengaja sekali 2 kali gitu, taubat segera. Tapi yang dimaksud tarikus sholat adalah yang hidupnya tidak sholat. Sejak pengakuan muslim, kalau kita kan sejak dari kandungan muslim, bukan mantan kalau kita, sejak dari bayi keluar, itu udah muslim. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, di atas Islam. Jadi tidak perlu syahadat ulang. Tidak perlu syahadat ulang. Ini syahadatnya depan siapa? Kalau yang baru masuk Islam harus syahadat, karena syahadat dulu ketika di perut ibu sudah terbatalkan oleh kekafirannya, ya, keyahudiannya, kemajusiannya, kenasraniannya. Ketika mau masuk Islam maka harus diperbaharui syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya adalah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Di antaranya sholat. Nggak mau, ya nggak berubah statusnya, nggak berubah. Baru muslim hukum, kemudian muslim hukumnya terbatalkan oleh ketidaksholatan yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Sebab yang ketiga,
yang membawa kita buka halaman 8. Sebab yang ketiga masih lanjutan dari asobiyah, fanatisme, fanatik terhadap tradisi leluhur, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah yang benar, seperti yang ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah 170. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami enggak mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Kami hanya mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Maka sebab yang ketiga adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki kebenarannya, asal ikut. Masih saudara kayak dengan poin 2. Poin 2, asobiyah, fanatik terhadap tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur, padahal bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Kalau di sini taklid buta, nurut tanpa tahu dalil kepada seseorang dalam hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Harusnya diteliti rujukannya dari mana. Banyak sekali. Jadi seorang itu kenapa taklid? Ya karena sudah fanatik. Ini saudara pembahasan. Kenapa kok taklid apa yang dikatakan kiai saya ya pasti benar. Jadi sudah fanatik terhadap dia. Padahal pemahamannya itu telah menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau si yang diikuti atau ditaklidi ini sama dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tapi menurut pemahaman sendiri. Kembali kepada kaidah manhaj talaqi yang sudah saya sampaikan. Belum cukup mengikuti seseorang karena Al-Quran dan Sunnahnya plus dengan pemahaman yang benar. Siapa yang berhak untuk menyingkap, menerangkan isi Al-Quran ini kepada manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Muhammad menerangkan apa yang diturunkan kepada mereka itu. Maka tidak cukup memahami Al-Quran tanpa keterangan dari As-Sunnah. Tidak cukup, tidak akan jelas. Kita ini tahu tata cara sholat bukan dari Al-Quran. Al-Quran cuma perintah sholat, tapi tata cara sholatnya dirincikan di dalam sunnah, baik qauliyah, ucapan Nabi, ataupun fi'liyah, perbuatan Nabi. Jadi kita tahu sholat. Kadang sudah paham dari Qurannya, sudah paham dari sunnahnya, tapi keliru di dalam memahaminya. Maka syarat dikatakan benar harus ada sihatul faham dulu, kesahihan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan sebuah pemahaman terhadap ayat Al-Quran dikatakan benar? Jika sesuai dengan pemahaman para sahabat yang merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ayat turun, Rasulullah langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Sahabat segera menghafalkannya dan paham tafsirnya. Kalau kita ingin benar pemahamannya, mengacu kepada mereka. Kalau mengacu kepada orang-orang sekarang, apalagi yang kreatif dalam
sehingga masyarakat menjadi bingung. Ketika menyikapi perbuatan Nabi SAW, banyak muncul istilah, terutama di kampus-kampus, tentang af'alun Nabi, perbuatan Nabi. Dia global aja bilang, tidak semua perbuatan Nabi itu harus ditiru, titik. Bingung loh masyarakat. Tidak semua perbuatan Nabi harus ditiru. Itu masih koma, karena masyarakat tunggu mana yang harus ditiru, mana yang boleh ditiru, mana yang tidak boleh ditiru. Jelaskan. Kalau enggak, nanti jangan-jangan ada kaum muslimin yang meninggalkan amalan sunnah cuma gara-gara pemahaman ini, lalu mengatakan tidak semua perbuatan Nabi harus ditiru. Masuk masjid enggak sholat tahiyatul masjid, hari Senin enggak puasa Senin, hari Kamis enggak puasa Kamis, Shaul Arafah enggak puasa apa terus Ramadan toh. Karena pemahamannya belum rampung tadi. Kan tidak semua ditiru. Tambah agak pintar dikit kan sunnah. Itu ada agak pintar dikit itu. Kan tidak wajib. Oh, jadi kamu mengamalkan Islam ini pilih-pilih yang wajib gitu. Jadi masuk masjid, padahal apa susahnya sholat 2 rakaat di saat masuk masjid. 2 rakaat. Berapa menit? 2 menit. Cepetin Al-Kautsar sama Al-Ikhlas. Cepet deh itu. Nah, atoina Al-Kautsar washolli li rabbika wanhar. Rampung. Al-Fatihahnya cepetin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apalah detik-detik. Kalau memang mau hitung-hitung waktu, ya sama Allah kok hitung-hitungan. Kalau nafas dihitung oleh Allah ke kita, gimana? Suatu saat kamu sudah 1000 kali nafas, tak hentikan 2 detik ya, mati 2 detik loh. Tapi Allah nggak pernah, kecuali menghentikan selamanya. Jadi 5 menit berhenti. Ada kasus-kasus tertentu gitu koma, itu kan berhenti, tapi masih ada detakan jantung. Maka dokter bisa mendeteksi ini masih hidup. Namanya koma, bukan titik. Kalau titik dead, gitu ya. Kalau titik berarti dead, wafat. Kalau koma berarti antara hidup dan wafat, tengah-tengah. Masih koma. Karya tulis juga kalau titik belum rampung. Makanya kalau karya tulis sudah di titik ini kapan rampungnya? Gitu. Terus nggak ada titiknya. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok paham-paham ya. Karena tadi meskipun pedomannya sama, Quran as-Sunnah, tapi pemahamannya berbeda. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah disampaikan tentang perpecahan umat menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, yang benar cuma 1. Yang selamat dari siksa neraka cuma 1. Kelompok yang selamat, maka istilahkan kata ulama akidah firqatul najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ilmunya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, muamalahnya benar, akhlaknya mulia. Itu kelompok yang selamat. Kalau kita bisa memiliki kriteria itu dari berbagai macam kelompok, tetap sama. Ya, ilmunya sama, akidahnya sama, ibadahnya sama, muamalahnya sama, akhlaknya sama, seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Maka untuk menjadi kelompok yang selamat, kita harus mengacu kepada pemahaman para sahabat. Bermunculannya kelompok, ada Mu'tazilah, kemudian
kelompok Jahmiyah. Ada yang diikuti, ditaklidi ada Jaham bin Safwan, Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Menyimpang dari pemahaman-pemahaman para sahabat dan ditaklidi, difanatiki. Dan akhirnya terjadilah penyimpangan akidah. Jadi kelompok Mu'tazilah yang memperbutuhkan logika dan akal, sampai mengatakan jika bertentangan antara dalil naqli yaitu Quran dan Sunnah dan dalil akli, maka yang dilakukan adalah dalil akli, karena akal selalu relevan dengan setiap zaman. Kalau Al-Quran diturunkan sudah lama, gak cocok lagi dengan tahun 2013. Ini dia tuh Islam tanggung, murtad kagak. Mas, yang cekau aja lah. Mau kafir apa enggak? Bilang aja. Jangan bilang kayak gitu, Quran ini bilang ini. Quran relevan sampai akhir zaman. Dan ini adalah kitab terakhir, wahyu terakhir yang sudah dideklarasikan oleh Allah di Arafah, di Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Islam selesai dengan pedomannya seperti yang ditegaskan Rasulullah, taraktu fikum amrayn. Telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ala ma tamassaktum bihi. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan keautentikan Al-Quran. Ini muncul itu. Yang jelas saja, faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Enggak ada paksaan. Siapa yang mau beriman yang tenanan. Siapa yang mau kafir ya silahkan kafir, tapi bertanggung jawab. Karena setelah mati ada perhitungan. Orang mau ganti agama terserah, tapi ada perhitungan. Yang penting bertanggung jawab di depan Allah sudah mengganti agama. Bertanggung jawabannya bukan di depan kita kok. Beragama itu hak individu, monggo. Memang hak individu. Kalau ada orang memilih jadi majusi, kita nggak punya hak melarang. Hanya mendakwahi. Terima, alhamdulillah. Tidak, serahkan urusannya kepada Allah yang akan menghisab. Ada kasus-kasus ya keluarga ada suaminya murtad, istrinya muslimah, anak-anaknya muslim. Atau sebaliknya, istri yang murtad, atau ada lagi anaknya yang murtad. Dia bilang, "Pak, Ma, beragama itu kan hak individu. Jadi jangan paksa aku." Ya memang enggak paksa, tapi ya sedih loh. Ibu muslimah, bapak muslim, anaknya murtad. Apa enggak sedih, Bu? Sedih loh, anaknya masuk neraka, gimana coba? Kalau sampai mati dalam keadaan murtad. Saya sampaikan kamu asal bertanggung jawab kepada Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga sebagai penegas sebab yang kedua yaitu taklid terhadap manusia dalam hal yang salah, yang bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau mengikuti seorang ulama yang benar itu bukan taklid, namanya ittiba. Ya. Patuh taat kepada ulama yang soleh bagus untuk seorang awam, supaya kita bisa belajar ilmu dari beliau. Ikut dulu. Kemudian ketika ada satu masalah pembahasan hukum dan sebagainya, ini haram, dalilnya apa Pak Yai? Tanya, ini ayat ini, atau hadis ini, atau kaidah fikih ini, kaidah usul fikih
ini, tahu argumentasinya, jangan cuma katanya. Sebab keempat dari penyimpangan akidah adalah al-ghulu, berlebihan di dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh. Berlebihan, over dalam kecintaannya. Wajar ketika ada orang soleh, orang baik, pejuang, juru dakwah, pembina umat, itulah wali Allah. Sudah saya terangkan juga, wali Allah bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan yang bisa nyelam gak muncul-muncul, itu mati berarti. Maksudnya nyelam lama 2 hari gak muncul-muncul bisa, hebat karena wali Allah. Penyelam aja muncul kok, yang ahli nyelam aja pun muncul. Berarti kalau tidak muncul-muncul, ada kemungkinannya salah satu dari 2, meninggal di dalam atau punya kemampuan yang luar biasa. Ya, bukan mukjizat, itu sihir. Ya, sihir. Nah, kembali, orang saleh harus dihormati, ulama harus dihormati, diikuti, ikram. Ya. Para pejuang wali-wali Allah yang memperjuangkan agama ini supaya tetap utuh, tidak diinjak-injak oleh musuh-musuh Allah, itulah para wali Allah, harus dihormati. Tapi tetap ditempatkan dalam derajat manusia. Karena memang kiai manusia, ustadz itu manusia, wali Allah dari kalangan manusia itu manusia yang harus diikuti karena kebenarannya. Tidak boleh berlebihan di dalam mencintainya dengan sampai tingkat pengkultusan. Ketika sudah sampai tingkat pengkultusan, pasti akan menyimpang. Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW sendiri adalah seorang Rasul yang manusia. Ikuti dia karena seorang Rasul, kan begitu? Dalam semua tindak tanduknya yang ada hubungannya dengan kerasulan, tidak boleh pilih-pilih. Yang wajib, yang sunnah, bahkan yang mubah-mubah pun boleh. Seperti sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar tidak mau membeda-bedakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai cara duduknya Rasul ditiru, cara melangkahnya Rasul ditiru. Berapa senti satu langkah? Ibnu Umar ditanya, kenapa kamu semua ditiru? Itu kan enggak sunnah. Saya sangat mencintai beliau. Jawabannya itu, selama tidak ada larangan, saya ngikutin beliau. Kan nggak ada larangan ngikutin panjangnya langkah beliau. Duduknya nggak tahu kayak apa, begini atau begini atau bagaimana, ditiru semua. Nggak tahu bersihnya ditiru apa enggak. Silakan, tapi jangan dikatakan bersih seperti Rasulullah itu sunnah. Gimana? Hasil atau masuk atau khusyuk? Namanya bersih. Duduk ya monggo. Kita belajar itu pakai bangku. Zaman Rasulullah nggak pakai. Langsung dibilang belajar enggak nyunah. Yang nyunah begini di masjid. Nah, karena nggak punya bangku. Terus kalau dikasih bangku kursi ya kebanyakan, susah panitianya nanti beres-beres. Nggak usah dibahas masalah itu. Hal-hal yang itu merupakan qurbah, ada nilai ubudiyah. Nah, itu yang dianjurkan untuk diikuti. Tapi ada yang tidak boleh diikuti, hatta dari Rasulullah, yaitu yang merupakan kekhususan beliau, khasaisun Nabi. Yaitu nikah lebih dari 4. Nah, nggak boleh
Niru 4 boleh nggak? Boleh Bu? Niru Rasulullah nikah lebih dari 1 boleh? Boleh, Pak. Boleh. Monggo. Tapi langkai di rumah itu. Ya udah, tak doakan cepat mati biar tak langkai. Nampak kok langkai di rumah itu. Cuma kalau doakan cepat mati, nanti baru terlangkai. Dan meninggal pun nggak dilangkai kok. Enggak, masuk mayat dilangkai, disolatkan, ya, dikafani, dimandikan. Jadi meskipun Rasul adalah seorang Rasul, ada batas-batas. Rasulullah melaksanakan puasa Rasul, nyambung, umatnya tidak boleh. Ya. Ada kode etik, aturan-aturan yang diharamkan untuk umat. Istri-istri Rasul atau janda Nabi tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi. Dan janda Nabi menjanda terus sampai meninggal. Karena ada hadis, ya, makanya ada hadis al-mar'atu li akhiri azwajiha. Jadi wanita itu akan dikumpulkan di surga bersama suami terakhirnya yang soleh, bersama suami terakhirnya. Monggo kalau pengen dikumpulkan dengan suami terakhir itu yang soleh, sudah tidak nikah lagi. Tapi boleh nikah lagi kalau dapat suami yang lebih soleh, supaya dikumpulkan dengan suami terakhir yang lebih soleh. Gimana kalau dapat suaminya nggak soleh? Berarti kumpul sama ini, nggak mau pasti ibu-ibu. Jadi kalau udah suaminya udah soleh, meskipun nafkahnya ya pas-pasan, jadi serba pas mau makan cukup gitu, pas mau minum cukup, pas mau beli cukup, pas mau bikin rumah cukup. Itu namanya ekonomi pas-pasan. Alhamdulillah. Memang yang dicari pas-pasan kok. Pas butuh ada, pas butuh ada. Ini Rasul, apalagi turun di bawah Rasulullah. Nah, maka setelah Rasulullah wafat, saya bicara Rasulullah dulu, orang paling mulia sebelum dia. Dia wajib diikuti, dia suri tauladan, uswatun hasanah seluruh umat Islam sedunia. Ajaran-ajarannya wajib dipatuhi ketika hidup dan setelah wafat. Tapi jasadnya, zatnya beliau setelah wafat tidak boleh dikultuskan. Biarkan istirahat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita akan menghadap Allah. Besok akan bangkit semua. Rasulullah akan menjadi saksi untuk kita semua. Tidak usah diputuskan sampai harus datang mengumpulkan uang, nabung untuk bisa datang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian saya mau ngambil tanahnya, dibawa ke Karanganyar supaya dagangnya laku. Apa hubungannya dagang sama tanah kuburan Rasul? Sementara tidak punya ilmu atau skill dagang, tetap rugi Bu. Tidak ada hubungannya. Tanah ini tidak beda. Jadi tanah yang di sana namanya kan disebutnya tanah suci, bukan suci tanahnya. Tanah Karanganyar juga suci Bu kalau nggak najis. Di halaman itu kalau nggak ada najis jadi tanah suci. Maksud tanah suci di situ adalah tanah yang haram diinjak oleh non-muslim. Itu maka disebutnya tanah haram. Ya, tanah haram. Masjidnya disebut Al-Haramun Nabawi. Kalau yang di Mekah Al-Haramul Makki, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak ada. Maka berlebihan ketika jauh-jauh dari Indonesia haji atau umroh, oleh-olehnya apa? Tanah Mekah dan tanah Madinah dibungkus kain putih, diikatkan di pinggang. Berlebihan. Terjadi penyimpangan
ke sana, laksanakan sunnah-sunnah yang dituntunkan. Masuk Mekah diawali dengan tawaf. Ya, masuk Masjidil Haram diawali dengan tawaf, itu sunnah, pahalanya banyak. Ya, untuk umroh tawaf, sa'i, tahallul, kemudian memperbanyak amalan di situ. Sholatnya senilai 100.000 kali lipat. Banyakin aja, itu yang jelas. Nanti ke Masjid Nabawi juga banyakin sholat, karena namanya 1000 kali lipat. Gak usah nyium-nyium tiang berlebihan. Apa hubungannya tiang Masjid Nabawi dengan Rasulullah? Tidak ada hubungan, dan itu tiang bukan tiang Rasulullah. Itu susulan, apalagi perluasan. Masjid Nabawi hanya bagian depan. Itu pun wallahu sudah direnovasi berkali-kali. Kalaupun itu tiangnya Rasulullah, memangnya kenapa? Ya, tiang itu tidak membawa berkah. Yang membawa berkah adalah sunnahnya. Maka dapat itu pilih di Raudhah, ya, bagian depan. Karena Rasulullah bersabda, "Baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku. Rumah Rasulullah adalah yang tempat beliau dimakamkan. Sebelah sininya mimbar, sini Raudhah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Tapi jangan sampai ngoyo. Masa sampai sujud di pangkat orang. Karena semua pengen sholat di situ semua. Masa orang 1 juta pengen di situ semua? Enggak ada tempat sujudnya. Jadi nggak dapat karpet, dapatnya apa? Pantat, sundul, terus pas bangun tuh kepalanya juga. Nggak usah, karena itu tidak wajib. Pilih waktu-waktu yang longgar. Jangan pas haji, itu penuh. Jangan pas Ramadan. Maret, insya Allah agak longgar. April agak longgar. Kalau Februari nanti ini pembukaan umroh baru. Silahkan, itu ada fadilahnya. Kalau enggak, mundur. Sama di belakang juga sama. Kalau ini Raudhah, di sana ya Masjid Nabawi sama. Tapi kadang-kadang begitu. Terus berlebihan lagi, mulus-mulus tiang, debunya diambil. Saya banyak menyaksikan itu. Saya tegur juga dia. Ngomong, Pak, ini tiang Pak. Gak ada berkahnya. Berkahnya sebelah sana. Untuk Bapak sholat di situ, terus berdoa, pasti dapat berkah. Pasti jamin deh, swear. Tapi kalau tiang ini debunya buat apa? Ini kan debu Masjid Nabawi. Sama dengan debu Masjid Agung karangannya, karena sama-sama debu. Terus diusapkan ke tiapnya mungkin sebagai reksona gitu ya, semuanya ngalap. Itu ini contoh. Jadi banyak yang melakukan itu siapa? Jamaah Indonesia, jamaah Malaysia, jamaah Pakistan, jamaah Bangladesh, India. Karena tidak dibekali dulu dengan sebuah ilmu. Kesana itu bukan mau ngelus-ngelus di dia. Datang ke kuburan Rasulullah, ziarah, ucapkan assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Kesejahteraan semoga terlimpah kepada engkau. Sampingnya kepada Abu Bakar Siddiq, sampingnya kepada Umar bin Khattab. Terus berdoa, selesai. Ada yang plus tambahan, pengen infak, lemparkan real ke kuburan Rasul. Rasulullah nggak butuh infak Pak. Mendingan masukin kotak Masjid Agung aja nanti kalau udah pulang. Lumayan 1 real kan 2.700-an. Tapi ada kenyataannya. Kenapa? Belum berlebihan. Beragama nggak boleh sampai over seperti itu. Tapi juga nggak boleh lalai. Cukup tuntunannya begitu, datang, ucapkan salam, mendoakan Nabi, selesai. Kemudian
amalkan sunnah, barokah dapat. Ini ada pura-pura jatuh karena dijaga kan oleh polisi. Kalau enggak nanti itu kuburan Rasul juga dilus-lus juga, urut-urut juga, dipijit-pijit juga itu. Ngalah debunya, ambil debunya, debu masjid, debu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenyataannya. Maka perlu dijaga. Kalau nggak dijaga itu kiswah Ka'bah. Kalau musim haji digulung ke atas. Kalau enggak nanti diguntingin oleh jamaah haji. Untuk apa? Jimat. Tuh Pak, gimana tuh Pak? Apa ada tuntunan guntingin kiswah? Tidak ada. Dijawab, apa salahnya? Biasa tahu kiswah digunting, wong bikinnya sulit kok diguntingin. Dapat oleh-oleh pulang ke Madura. Umumkan, aku dapat kiswah Ka'bah dikasih Raja Abdullah. Oh, hasil maling loh kasih. Hanya dulu ditutupnya jarang-jarang. Kalau pas rame, kalau pas sepi nanti diturunkan ke bawah. Kiswah Ka'bah yang bikinnya manusia, kainnya yang bikinnya pabrik, ya, yang bikin bordirnya tukang bordir. Memang pakai benang emas, yang emas. Tidak ada perbedaan antara sarung bantal, ya. Yang bikin bedanya apa? Ka'bahnya, Baitullah. Di sini ada tempat-tempat khusus, multazam, tempat berdoa dan dikabul oleh Allah. Maka pilih. Tapi multazam itu cuma berapa meter? Masa orang sejuta mau di multazam semua, nanti tumpuk-tumpukan. Ya udah mundur ke belakang, doa di belakang juga didengar Allah. Semua orang pengen sholat di belakang makam Ibrahim. Ya sejuta yang nggak bisa. Kalau sejuta tuh kalau dibariskan soft itu berapa soft coba? Ya udah ke belakang. Nanti kalau ada kesempatan ya dekat dengan makam Ibrahim. Begitu saja karena ada sunnahnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau sudah selesai tawaf, maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Bukan nyembah makam Ibrahim, bukan. Amalkan sunnah. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, Allah